Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Saya sering diminta memberikan renungan atau rekoleksi atau retret atau seminar. Dan tentu yang saya sampaikan adalah hal-hal yang berkaitan dengan hidup rohani, spiritualitas, iman, ajaran gereja, dan sebagainya. Dan banyak yang merasa yang saya sampaikan itu sulit dimengerti karena tentang sesuatu yang abstrak, tidak nyata. Tentang spiritualitas, tentang sesuatu yang tidak bisa dipegang, sesuatu yang tidak bisa kelihatan. Lalu ada suatu ketika dalam sebuah rekoleksi ada yang bertanya kepada saya, Romo, yang Romo sampaikan itu bagus sekali, tapi dalam hidup sehari-hari apa yang harus saya lakukan secara sederhana, singkat, jelas, dan bisa saya lakukan. Dan kemudian saya mulai tertegun dan mulai mencoba merenungkan apa yang harus saya jawab. Dan tentu harus dengan segera, karena itu pertanyaan langsung. Dan saya kemudian ingat apa yang dikatakan oleh Bapak Suci Fransiskus. Bapak Suci mengatakan, tugas Anda dan saya adalah menjadi sahabat, menjadi saudara dengan orang yang sedang bersama dengan Anda. Itu saja. Kalau Anda ketemu orang di jalan, ngobrol, jadilah sahabat, jadilah saudara. Kalau Anda bertemu dengan seseorang yang sedang bekerja sama, jadilah saudara, jadilah sahabat. Itu merangkum semuanya. Artinya saya hadir memberi yang terbaik. Ketika terjadi kegelisahan, saya membawa ketenangan. Ketika terjadi keputusasaan, saya membawa harapan. Ketika terjadi perselisihan, saya membawa kerukunan. Itu tadi, sederhana, yaitu menjadi saudara terhadap orang yang sedang bersama Anda. Sesederhana itu hidup ini. Kemudian yang kedua, kalau tidak sedang bersama dengan orang lain, bersyukur. Bersyukur bahwa hidup, bersyukur bahwa saya masih mengalami banyak peristiwa. Yang ketiga, yang sederhana, di dalam setiap peristiwa itu bersyukur dan mencoba melihat jejak-jejak Tuhan dalam setiap peristiwa. Karena setiap peristiwa itu Tuhan yang atur, bukan kita. Jadi di dalam setiap peristiwa mencoba melihat dan menemukan Tuhan di situ. Tentu tidak bisa kelihatan dengan panca indera, kedengaran dengan panca indera telinga kita. Tentu tidak. Tetapi dengan menyadari bahwa dalam setiap peristiwa itu Tuhan mengaturnya. Karena tidak ada satupun peristiwa yang terjadi di luar rencana Tuhan. Bahkan dalam peristiwa yang sangat sederhana, Anda mengendarai mobil, kemudian berhenti di lampu merah. Anda melihat di sebelah kanan ada truk, ada sepeda, ada mobil kecil. Di depan Anda sedang berjalan. Yang berjalan ada juga sepeda motor, ada juga odong-odong. Di sebelah kiri lain lagi, ada orang yang sedang menyeberang. Di lampu merah, peristiwa sederhana di lampu merah, itu Tuhan yang ngatur. Kenapa? Karena saya tidak bisa ngatur. Besok Minggu saya mau nyetir lagi, berhenti di lampu merah itu dan mengharapkan di sebelah kanan juga ada truk, ada sepeda, ada mobil kecil. Saya berharap juga ada yang nyebrang itu, ada sepeda motor, ada odong-odong. Sebelahnya ada orang yang nyebrang jalan dan orang itu yang nyebrang. Enggak bisa. Enggak bisa.
itu terjadi hanya satu kali dalam seumur hidup. Dan Tuhan yang ngatur. Nah, kalau bisa menemukan Tuhan dalam setiap peristiwa, itu praktis, sederhana, dan pasti membuat kita merasa tenang. Karena kemudian kita selalu berada di dalam Tuhan. Karena kita juga selalu berada di dalam sebuah peristiwa. Nah, lalu kemudian bersyukur. Bersyukur karena kita dilibatkan dalam sebuah peristiwa. Itu berarti Tuhan melibatkan kita dalam sebuah peristiwa. Karena setiap peristiwa sekecil apapun, Tuhan yang mengatur, yang merencanakan. Maka yang paling pokok adalah kalau ada orang, bersahabat dengan orang itu, bersaudara dengan orang itu. Kalau tidak ada, bersyukur boleh mengalami peristiwa dalam sebuah peristiwa sederhana. Dan kemudian kita bisa juga bersahabat dan bersaudara dengan ciptaan yang lain. Kalau nggak ada orang kan ada pohon, ada burung, ada ciptaan yang lain. Kalau tidak ada, ya bersaudara dan bersahabat dengan Tuhan. Nah itu praktis, sederhana, bisa dilakukan. Maka saya ingin juga membagikan kepada Anda, hidup itu sederhana saja, nggak usah banyak pikir. Bersaudara dan bersahabat dengan setiap orang yang bersama dengan Anda. Kalau tidak ada, bersyukur atas seluruh peristiwa yang terjadi, dari peristiwa yang satu ke peristiwa berikutnya. Dan menemukan, menyadari kehadiran Tuhan, lalu bersyukur bahwa boleh dilibatkan dalam rencana Tuhan. Nah kalau seperti itu kan konkret. Meskipun itu juga sangat rohani, sangat spiritual. Tapi sederhana dan konkret dan bisa dijalankan. Lalu kemudian hati kita hanya bisa penuh syukur dan sukacita. Lalu kalau memang sendirian, ya sudah selalu mengatakan I am here for you. Nah siapa kalau sendirian? Tetap ada Tuhan. Maka saya bisa mengatakan I am here for you. Nah itu namanya mencintai Tuhan. Kemudian juga itulah doa. Doa itu sesederhana, I am here for you, Lord. Terus ada pribadi yang lain di situ, ya Anda sendiri. Maka juga bisa kata-kata itu berlaku, I am here for you. Anda sendiri ada di situ. Nah itu konkret. Kalau bisa seperti itu, maka Anda dan saya selalu hidup dalam kesadaran. Anda dan saya selalu hidup dalam kesadaran akan kehadiran Tuhan. Anda dan saya akan selalu hidup dalam kesadaran akan Tuhan dan selalu bersyukur. Maka kemudian kita bisa selalu bersyukur, selalu bersukacita, dan selalu bisa menghadirkan berkat kepada orang maupun ciptaan lain yang ada di sekitar kita. Karena sikap dasar kita menjadi sahabat, menjadi saudara terhadap orang yang bersama dengan kita dan juga ciptaan yang lain. Dan kemudian tentu hidup lebih membahagiakan. Pusatnya bukan diri saya lagi, bukan ego saya, tetapi orang lain, ciptaan lain, Tuhan. Sederhana, bisa dijalankan. Jadi sebetulnya spiritualitas, hidup rohani itu sangat sederhana. Karena sebetulnya ilmu itu terjadinya karena dijalankan, dialami. Bukan berpikir, itu bukan ilmu. Tetapi dengan mengalami. Maka perlu bergeser dari berpikir ke mengalami. Shifting from thinking to experiencing. Basa Jawane ngelmu kuwi kelakone kanthi laku. Dalam bahasa Inggris, true knowledge lies in how to live. Knowing how to live. Experiencing, mengalami. Ilmu yang sebenarnya adalah ilmu tentang bagaimana kita bisa hidup. Dan itu sangat konkret. Maka pertanyaan saudara kita dalam sebuah rekoleksi itu sungguh mencerahkan untuk saya. Mari kita hidup sesederhana mungkin, just live, just be, selalu bisa mengasihi, bersaudara, bersahabat dengan siapa saja yang bersama dengan kita. Karena hidup itu menakjubkan. Karena hidup itu selalu bersama dengan Tuhan.
yang selalu mengasihi kita. Ketika kita mengasihi, kita bersama dengan Tuhan, karena Tuhan adalah kasih. Maka saudara-saudara terkasih, handle yourself with care, because you are love. Tuhan memberkati.